Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mukallaf yang kami hormati semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pertama-tama kita sama-sama meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid yang mubarak, insyaallah untuk belajar sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala dengan tema perniagaan yang tidak akan merugi. Perniagaan yang tidak akan merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa mengkajinya dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara masalah perniagaan, di sini judulnya perniagaan yang tidak akan merugi. Kalau kita berniaga, kalau kita berdagang, tentunya di antara kita semuanya mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan. Masing-masing pedagang, pengusaha ingin untung. Gimana Pak Madan? Ya, semuanya ingin untung. Enggak ada yang rugi inginnya. Semuanya ingin mendapatkan keuntungan. Nah, ini usaha masalah dunia. Bahkan kebanyakan manusia itu mereka berorientasi berpikiran masalah perniagaan, masalah dunia ini. Bahkan mereka banyak mengetahui kehidupan dunia, tapi terkadang masalah akhirat itu adalah mereka terlupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui kehidupan dunia. Kebanyakan orang-orang itu mengetahui kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi kebanyakan mereka, kata Allah, mereka lalai akan kehidupan akhirat. Nah, ini mungkin ketika mereka berbicara masalah dunia, perniagaan masalah dunia, untung, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang banyak, ya, mereka banyak yang sudah mengetahui. Tapi di sini Bapak Ibu semuanya, Allah mengajak kepada kita semuanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada itu semuanya. Keuntungan yang lebih besar daripada dunia ini, yang mana Allah mengabarkan ini adalah perniagaan akhirat. Perniagaan akhirat yang akan menjadikan kita itu bahagia dan selamat dari adab yang pedih. Jadi hakikat keuntungan yang hakiki adalah dia itu dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala.
Kalau keuntungan yang di dunia itu sifatnya sementara, tapi keuntungan di akhirat nanti adalah sifatnya adalah kekal dan abadi. Makanya tadi dibawakan tentang ayat firman Allah Subhanahu wa taala, mereka kebanyakan mengetahui kehidupan dunia tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Maka di kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya agar kita mendapatkan keuntungan yang besar, perniagaan yang besar, itu tentang kehidupan akhirat. Terkait dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata yang tentang ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Imam Ibnu Katsir berkata, arti ayat ini, mayoritas manusia tidak memiliki ilmu pengetahuan kecuali dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Keuntungan-keuntungannya, urusan-urusan dan semua hal yang berhubungan dengannya. Mengetahui kaitannya dengan dunia, keuntungan-keuntungannya. Mereka sangat mahir dan pandai dalam usaha meraih keberhasilan dan cara-cara mengusahakannya, keuntungan duniawi, sedangkan untuk kemanfaatan keberuntungan di negeri akhirat mereka lalai. Jadi kita jangan masuk pada kelompok yang ini, yang sibuk mengurusi dunia, cari keuntungan dunia, tapi untuk akhiratnya dia lupa dan tidak paham sama sekali tentang akhirat, seolah-olah mereka seperti orang yang bodoh yang tidak punya akal pikiran sama sekali terhadap akhiratnya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita jangan seperti kebanyakan manusia yang mengetahui dunia tapi akhiratnya lupa. Maka di kesempatan pagi sore hari ini kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat, dan kita diajak berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan iman dan amal saleh. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain, Allah Subhanahu wa taala menamakan amalan-amalan soleh lahir dan batin yang disyariatkannya untuk mencapai keridhaannya dan meraih balasan kebaikan yang kekal di akhirat, dihitung atau dinamakan sebagai tijarah. Jadi amalan-amalan soleh baik yang zahir maupun yang batin Allah sebutkan tijarah, yaitu perniagaan, dalam banyak ayat. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyibukkan diri dengan hal tersebut berarti dia telah melakukan perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sibuk dia dengan beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia membaca Al-Qur'annya, dia salat 5 waktunya, dia sedekah, dia infak, dia sholat qiyamul lail, namanya jangan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini akan mengambil bagian besar, keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10 sampai 12. Surat apa? As-Saff ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Ini dipanggil orang-orang yang beriman, termasuk jamaah Masjid Al-Mukallaf, ya, kemudian masyarakat Kejawang ini, dan semuanya yang mereka punya iman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, sebuah perdagangan
yang menyelamatkan Anda dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jenengan purun apa boten? Ditunjukkanmu apa tidak? Alhamdulillah. Ditunjukkan perdagangan yang kalian itu akan beruntung, jelas untungnya. Ya, kalau jenengan dikasih apa, kalau kita Mas ada dagangan jelas untung, orang bakal rugi. Untung jelas, untungnya besar sekali. Kira-kira ngejar apa Anda? Ngejar lah, ya, kena langsung ya. Apalagi sudah modalnya sedikit, kemudian untungnya besar. Ini secara pikiran sehat akan mengejarnya dan akan mencari. Nah, ini Allah SWT mengajak kepada kita semuanya, ditunjukkan perdagangan yang tidak akan rugi, yang untung besar dan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya katakan keuntungan yang hakiki adalah seseorang dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini semua cita-cita kita. Maka Allah mengatakan tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilihi. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Jadi syarat pertama agar kita selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentunya dengan beriman yang benar yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Sebagaimana Allah mengabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Kita beriman. Amantu billah. Kita beriman. Ketika Allah mengatakan Alimun, Basirun, Sami'un, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Sami'na wa ta'ana. Jadi Allah SWT mengetahui apa yang kita perbuat, melihat apa yang kita perbuat sekarang ini. Kita lagi duduk di Masjid Al-Mukallaf ini, lagi mendengarkan, lagi ngaji, lagi thalabul ilmi. Allah Maha mengetahui. Malaikat mencatat, ya, masuk catatan yang baik, yang jauh, yang dekat, yang tetangga, yang agak jauh sama. Mereka semuanya punya hak untuk dicatat oleh malaikat kebaikan. Semoga ini merupakan langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka pertama kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian berjihad. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kita. Dengan harta kalian. Wa anfusikum, dan bahkan jiwa kalian, nyawa kalian. Ketika untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berperang di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengorbankan hartanya. Kemudian bahkan mengorbankan jiwanya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berjuang dengan lisan kita, atau untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini dengan mengadakan ta'lim, tentunya membutuhkan harta, bahkan mengorbankan tenaga kita. Ini penyebab biar kita selamat di akhirat kelak, mendapatkan keuntungan yang besar dan diselamatkan dari adab alim, adab yang pedih. Kata Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itu adalah lebih baik untuk kalian kalau kalian itu mengetahui.
Nah, jadi syaratnya kita harus beriman kepada Allah dan juga Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta-harta kita dan jiwa-jiwa kita. Jadi kayak kalian termasuk membangun masjid ini yang mengorbankan harta Anda untuk pembangunan masjid ini. Kemudian tenaga-tenaga kalian yang kalian keluarkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masuk padanya. Yang ini merupakan perdagangan yang tidak akan merugi. Imam Asy-Syaukani berkata, Allah menjadikan amalan-amalan saleh tersebut kedudukannya seperti perniagaan. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukannya akan meraih keuntungan besar sebagaimana mereka meraih keuntungan dalam perniagaan duniawi. Jadi ketika dia mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagaimana orang yang dagang, dia modal kemudian mendapatkan keuntungan duniawi. Itu adalah masuknya mereka ke dalam surga dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang besar yang dimaksud adalah mereka dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan ayat berikutnya. Yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita dan jiwa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Karena kita sebagai anak Adam, setiap kita punya dosa, setiap kita punya kesalahan, maka ini penyebab kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengadakan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diampuni. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita semuanya, kalian semuanya, ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dan tempat yang baik di surga Aden. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah keuntungan yang agung, keuntungan yang besar. Ini disebutkan di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10 dan 12. Ini dia cakap Allah SWT untuk berniaga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Inilah perniagaan yang paling agung karena menghasilkan keuntungan yang paling besar. Itu dimasukkan ke surga dan dia akan diselamatkan dari adabnya. Dan ini adalah kekal. Inilah perniagaan yang dengannya akan diraih semua harapan kebaikan dan terhindar dari semua keburukan yang ditakutkan. Inilah perniagaan yang jelas lebih mulia dan lebih besar keuntungannya daripada perniagaan duniawi yang dikejar oleh mayoritas manusia. Nah, ini perniagaan yang hakiki. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, itu berupa dimasukkan ke surga Allah SWT dan dijauhkan dari adab Allah SWT. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain, Allah Ta'ala mensifati perniagaan mulia ini sebagai perniagaan yang pasti beruntung dan tidak akan merugi. Allah SWT berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-30. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur.
Sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah, innalladzina yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi kitab Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari sebagian yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang sangat bijaksana itu memerintahkan kepada kita untuk infak dalam beberapa ayatnya mimma, dari sebagian. Jadi dados mboten sedoyo, Bang. Jadi enggak semua suruh infak semuanya. Misal panjenengan sehari dapat 100.000, ya, enggak disuruh menginfakkan semuanya. Atau sebulan dapat 2 juta, enggak suruh infak semuanya, dihabiskan. Tapi banyak ayat mengatakan wa anfaqu mimma razaqnahum, dari sebagian yang telah kami rizkikan kepada kalian. Gitu. Juga dalam ayatnya tidak di sifat ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan di antara sifat ibadur rahman, mereka ketika infak tidak berlebih-lebihan dan mereka juga tidak pelit. Ya, mereka ketika berinfak juga mereka pertengahan. Wa kana baina dzalika qawama. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfaqu mimma razaqnahum. Tapi kadang suruh diambil sebagian saja, kadang masih susah atau masih abot kadang, ya. Kadang sudah panen, ya, sudah panen yang seharusnya dia harus mengeluarkan zakatnya, yang hukumnya wajib. Kadang sebagian masih berat. Tapi ingat Bapak Ibu semuanya, hakikatnya ketika seseorang tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya yang ia harus keluarkan, itu dia namanya mendatangkan, memanggil bencana yang akan datang padanya, dan keberkahan akan hilang darinya. Sebaliknya ketika seseorang mengeluarkan zakatnya, menginfakkan hartanya, sebagian hartanya adalah mendatangkan keberkahan dan juga menjadikan berkembang hartanya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Cara infaknya ada yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ada yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ini semuanya boleh, secara sembunyi dan juga terang-terangan. Ketika dia mungkin secara terang-terangan dengan tujuan memberi contoh kepada yang lainnya biar infak, misal. Ya, dia infak, orang gak ada yang infak sebanyak ini, kasih contoh dia infak sama si fulan. Akhirnya mereka mengikutinya. Gak apa-apa. Itu Allah mengatakan alaniyah. Dan juga ayat lain dikatakan mereka ada yang menampakkan infaknya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Apa? Liwafiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi pahala mereka, balasan mereka. Wa yazidahum min fadli, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keutamaan pada mereka. Orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baca kitab Allah, mendirikan salat, menginfakkan dari sebagian yang Allah rizkikan kepada mereka. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, dan Allah menambahkan keutamaan padanya. Innahu ghafurun syakur,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, inilah perniagaan yang tidak akan merugi dan binasa, bahkan inilah perniagaan yang paling agung, paling tinggi dan paling utama, yaitu perniagaan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, meraih balasan pahalanya yang besar, serta keselamatan dari kemurkaan dan siksaannya. Ini mereka raih dengan mengikhlaskan niat dalam mengerjakan amal-amal soleh, serta tidak mengharapkan tujuan-tujuan yang buruk dan rusak sedikit pun. Inilah perniagaan yang hakiki. Jadi apalagi kita di bulan Ramadan ini berusaha membaca kitabullah, ya kitab Al-Quran, dalam rangka mengadakan perniagaan dengan Allah SWT yang jelas tidak akan rugi. Apalagi kalau kita melihat setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap hurufnya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Lam satu huruf, ya, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah, ya. Itu ada pernikahan yang tidak akan merugi. Apalagi dibaca, ditadaburi, kemudian diamalkan. Isi daripada Al-Quran ini tersebut akan membawa keberkahan untuk kita di dunia sampai di akhirat. Inilah hakikat daripada perniagaan yang tidak akan merugi. Kemudian poin berikutnya, barang dagangan atau perniagaan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Ya, perniagaan Allah Subhanahu wa taala adalah, barang dagangannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berbicara masalah perniagaan akhirat. Kemudian dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Ala inna sil'atallah ghadiyah. Ala inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya barang dagangan Allah adalah amat mahal. Ghadiyah. Ala inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah dagangan Allah SWT adalah surganya. Semuanya mengharapkan surga. Ini hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang mahal dan mulia ini, harganya adalah amalan soleh dan berkorban di jalannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam firman-Nya, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus shalihat, dan amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi amalan-amalan soleh termasuk ucapan-ucapan zikir kita yang kita baca pagi sore, atau yang sifatnya umum, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Zikir yang kita ucapkan itu adalah amalan soleh yang kita akan mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan. Satu kalimat atau dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Itu masuk amalan soleh. Apa Mas? Dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Dua kalimat yang mudah diucapkan tapi berat timbangannya. Ini adalah bentuk daripada amal soleh.
Jadi amalan-amalan soleh itu adalah pernikahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pernikahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 111. Surat Taubah ayat 111 Allah mengatakan, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka. Bahasanya Allah membeli. Ya. Allah Subhanahu wa taala membeli. Berarti ada jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, juga membeli harta-harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga, dibeli dengan surganya. Mereka mengeluarkan hartanya, mereka mengeluarkan jiwanya, artinya berkorban dengan jiwanya. Allah beli dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa terbunuh atau membunuh. Bisa membunuh atau terbunuh. Ya namanya perang kan bisa membunuh atau bisa dibunuh. Fa yaqtuluna wa yuqtalun. Wa'adana 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Janji Allah itu benar, terdapat dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, dan barang siapa yang memenuhi janjinya dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dia menjual hartanya, menjual dirinya untuk mendapatkan apa tadi? Surga Allah SWT. Jadi Allah memberi dengan surganya. Fastabshiru bibaikumul jannata allati kuntum tu'adun. Fastabshiru bibaikumul ladzi bay'atum bih. Maka bila kabar gembira kepada mereka dengan perniagaan kalian yang kalian jual. Wa dzalika huwal fawzul adzim. Itulah keuntungan yang besar. Maka berilah kabar gembira. Jadi ketika kalian menjual hartanya, menjual tenaganya, menjual ya bahkan nyawanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya kalian sedang berjual beli dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu tadi dagangan Allah adalah surganya. Semoga Allah masukkan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai di akhirat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini tadi bahwa dia telah mengganti atau membeli dari hamba-hambanya yang beriman jiwa dan harta mereka yang mereka curahkan di jalannya dengan surga sebagai harganya. Ini merupakan bagian dari karunia, kebaikan dan kedermawannya, karena dia menerima untuk memberikan ganti atau harga dari apa yang merupakan miliknya dengan ganti yang berupa anugerah yang dilimpahkannya kepada hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah berkata tentang ayat ini, demi Allah dia telah berjual beli dengan mereka, lalu dia menjadikan sangat mahal harga yang mereka terima, yaitu surga. Jadi orang tadi yang sudah mengorbankan hartanya, jiwanya, sudah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat ini, jamaah Masjid Al-Mukallaf ini akan semakin semangat, terpompa dirinya untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi di awal, siapa yang jualan enggak ingin untung,
Semuanya ingin untung kan? Semuanya ingin untung, nggak ingin rugi. Nah, ini adalah jual beli yang jelas untungnya dan besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, bahwa barang dagangan yang mahal hanya untuk pedagang dan pembeli kelas tinggi. Jadi karena barang dagangan Allah tadi apa? Surga kan? Ya, barang dagangan yang mahal hanya untuk pedagang yang pembeli kelas tinggi. Ini kan barang dagangannya Allah mahal. Kalau ada orang jualan dagangannya kan mahal-mahal, yang beli kira-kira yang punya uang apa enggak? Ya, kalau ada orang dagangan ini Pajero mobilnya, kemudian ada lagi Alphard, ada lagi yang kelas atasnya lagi apa? Yang itu yang beli kan orang-orang yang berpunya uang kan? Oh, yang kapasitasnya tinggi, levelnya tinggi, yang punya derajat tinggi. Ya. Beda kalau yang rendah, yang kecil-kecil ya. Ini adalah kaidah. Barang dagangan yang mahal hanya untuk pedagang yang memiliki kelas tinggi. Maka kita mudah-mudahan masuk padanya. Ya, pedagang kelas tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia dan mahal ini, yaitu surga, hanya pantas diperdagangkan dan dibeli oleh para pedagang dan pembeli kelas tinggi, yaitu mereka yang siap mencurahkan segenap kesungguhan dan perjuangan mereka dengan jiwa, raga, dan harta untuk meraih kesempurnaan iman dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan membeli ini adalah orang-orang yang siap mengorbankan harta dan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka itulah para pembeli ya yang kelas tinggi. Kita masuk yang mana ini? Masuk yang mana? Semoga masuk di sini semuanya. Insyaallah jamaah al-muqallab yang semangat-semangat yang luar biasa ya masuk kategori ini. Mereka lah orang-orang kelas tinggi dalam arti yang sebenarnya. Karena mereka siap berjuang dan mengorbankan segala yang mereka miliki untuk memenuhi selera mereka yang tinggi, yaitu selera untuk mendapatkan balasan tinggi, yaitu surga. Itu orang yang beli mendapatkan surga Allah SWT, dia akan mengorbankan segala yang ia miliki, bahkan jiwanya untuk meraihnya. Sebagaimana tadi saya gambarkan, orang yang ingin beli Pajero, orang yang ingin beli Alphard, atau yang lebih tinggi lagi, tentunya orang-orang yang punya level tinggi, punya uang ya di atas ratusan juta. Kemudian dia akan berusaha mengorbankan mendapatkan apa yang dia impikan. Ini dunia, ya, ini dunia untuk mobil dan sejenisnya. Nah, tentu di sini orang-orang yang beriman dan beramal saleh berupaya mengejar dagangan Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mensifati surga dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya fi jannatin 'aliyah. Allah berfirman fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang sangat tinggi. Ya, makanya orang-orang yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala tentunya mereka pembeli yang sudah kelas tinggi. Demikian juga Nabi SAW mensifati Firdaus, surga Firdaus, dalam sabda beliau, jika kalian memohon surga, maka mohonlah surga Firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah surga apa? Firdaus. Ya. Fa innahu a'lal jannah wa awsadiha, karena surga Firdaus itulah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Dan atapnya adalah arsy. Atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Jadi surga Allah yang
Kalau kalian kita mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi dan paling tengah. Di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan surga Firdaus adalah mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya, kemudian dia infak di jalan Allah SWT, kemudian dia juga di antara adalah menjaga kemaluannya. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun yang mereka mendapatkan warisan surga Firdaus. Nanti bisa dibuka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Tadi bukankah dengan ini mereka pantas disebut sebagai orang-orang yang memiliki selera tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kalau kalian mintalah surga Firdaus. Karena surga itu adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Kemudian Allah mengatakan surga itu adalah fi jannatin 'aliyah. Ya, di dalam surga yang tinggi. Maka pantas orang-orang yang akan membeli surga ini, perniagaan Allah SWT adalah orang-orang yang tinggi, pembeli kelas tinggi. Jadi jamaah al-mukallafin adalah pembeli kelas tinggi. Kemudian sebagaimana orang-orang yang menjadikan dunia sebagai target utama dalam hidup ini, dunia sebagai target dalam hidupnya, pantas disebut mereka sebagai orang yang memiliki selera rendah. Kalau yang seleranya dunia saja tanpa memikirkan akhirat, lupa akan surga Allah SWT, lupa akan adab Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari harta, mendapatkan dunianya, meraih keuntungannya, gak mengenal antara halal maupun haram, gak urus entah ini halal entah itu haram, yang penting dapat surga, dapat dunia, yang penting dapat dunia, yang penting dapat keuntungan. Ini namanya pemburu dunia, pecinta dunia yang dia tidak mengenal halal dan haramnya, yang penting dapat. Dan ini merupakan tanda ya akhir zaman. Nanti ada orang yang mencari harta, mencari dunia, gak urus entah halal, entah haram, yang penting dapat. Ya, ini harus kita hindari. Jadi pastikan kita mencari harta yang halal. Makanya ini pemburu dunia ini, yang dia mengejar dunia, bahkan yang haram dia kejar, terjang aja pantas dikatakan rendah. Dunia kan dana, dunia itu karena rendah. Ya, maka Bapak Ibu semuanya, mari kita semuanya mengingat Allah SWT, dan semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Dan hidup dunia adalah sementara. Allah hanya menyatakan wala tansa nasibak minad dunya. Kamu jangan lupa masalah dunia, ya. Tapi awalnya wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah kehidupan akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa dengan dunia. Tapi jangan sampai terlena dengan dunia sehingga kita termasuk orang-orang yang rendah tadi. Imam Abdul Rauf Al-Munawi berkata, dunia itu dinamakan dunia secara bahasa berarti yang rendah, itu dekat. Karena kedekatannya cepat berakhirnya dan kerendahannya kehinaannya. Jadi dunia itu kan enggak abadi. Beda dengan kehidupan akhirat yang abadi. Maka dikatakan dana, dekat dan rendah, cepat berakhirnya. Ya mungkin nasi lah ya, nasi sekarang kita mendapatkan daging, nanti disimpan, diletakkan sebentar aja, sehari dua hari udah basi belum? Basi kan? Enggak kekal dunia. Atau mungkin lah ya motor baru beli ya bagus sekali, lama-lama rusak kan, rusak pula. Atau bahkan kita ya manusia yang tadinya waktu muda gagah banget, lama-lama juga
berkurang kan? Ya, gagahnya berkurang. Begitulah. Ya, jadi nanti nikmati akhirat adalah abadi. Ya, bidadarinya juga ya kekal di dalamnya. Maka kita kejar perdagangan yang hakiki dari Allah SWT berupa surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat utama yang ada pada penghuni neraka, yaitu selalu memprioritaskan kehidupan dunia. Allah menyebutkan sifat prioritas para penduduk neraka adalah karena mereka mengutamakan dunia, melupakan akhirat. Allah berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Wa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Ini Allah mengingatkan dengan ini biar kita ingat. Jadi cari nafkah ya yang halal dan jangan sampai terlena. Sebab kita mengejar sesuatu, akhirnya kita mengejar dunia, akhiratnya terlena, dan Allah sebutkan termasuk orang-orang yang rugi. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maksudnya neraka jahanam sebagai tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan kehidupan akhirat. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia berusaha menjaga dari hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sebagai tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya adalah surga. Ini ciri orang yang penduduk neraka, mereka mengutamakan dunia, melalaikan kehidupan akhirat. Maka kita suruh berdoa terus agar dunia tidak dijadikan sebagai tujuan kita. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia harta dan kedudukan ya sebagai apa? Target utama kami dan puncak dari pengetahuan kami. Jangan. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Wala mablagha ilmina. Itu kan? Coba ikuti. Wala taj'alid dunya, ikuti. Wala taj'alid dunya, wala taj'alid dunya, wala taj'alid dunya. Ini suara saya genanda sih ya. Jelas enggak? Ya. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Akbaru hammina. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Wala mablagha ilmina. Wala mablagha ilmina. Ulangi. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Akbaru hammina. Wala mablagha ilmina. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai target utama kami. Ya, puncak tujuan kami jangan. Ya. Dan juga wala mablagha ilmina, dan juga jangan Kau jadikan puncak dari pengetahuan kami. Bukan, tapi tujuan kita adalah akhirat, itu surga, perjuangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnul Qayyim berkata, barang siapa yang bercita-cita untuk meraih perkara-perkara yang tinggi, maka wajib baginya untuk menekan
berbuat kecintaan kepada perkara yang rendah. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi, maka kita berusaha menahan dari hal-hal yang rendah tadi. Kita jangan malah tertipu dengan hal yang rendah ini, malah kita tahu-tahu dijerumuskan ke dalam nerakanya, naudzubillahi min dzalik. Maka kita selalu istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Ketika beliau berhijrah, Suhaib bin Sinan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang untuk itu beliau harus menyerahkan harta dan emas berlimpah yang beliau miliki kepada orang-orang kafir Quraisy. Suhaib bin Sinan ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mau hijrah, dia harus melepas harta dia, harta yang ia miliki, diberikan harta yang berlimpah berupa emasnya dan yang lainnya ke orang-orang Quraisy, agar mereka tidak menghalangi hijrah beliau ke Madinah. Sehingga ketika beliau telah sampai kepada Rasulullah SAW yang telah mengetahui kejadian tersebut berdasarkan berita dari malaikat Jibril alaihissalam, waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepadanya dengan bersabda, wahai Abu Yahya, ini kunyahnya Suhaib, wahai Abu Yahya, telah beruntung perniagaanmu. Jadi Suhaib ini ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dia mengorbankan hartanya, emasnya yang berlimpah, diminta, diserahkan kepada orang-orang kafir Quraisy, biar enggak menghalangi Suhaib untuk hijrah ke Madinah. Kabar ini disampaikan oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad tahu kejadian ini. Maka ketika Suhaib sampai ke Madinah, Rasul mengatakan, wahai Abu Yahya, maksudnya Suhaib ini, sungguh telah beruntung perniagaanmu. Jadi kamu sudah mengorbankan hartanya, emasnya, sehingga kamu bisa hijrah ke Madinah. Ini adalah perniagaan yang sangat beruntung. Beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya, yaitu Suhaib. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali. Berarti Suhaib ini telah beruntung dengan perniagaannya dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini poin yang berikutnya adalah kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesungguhan manusia. Poin berikutnya adalah kemuliaan dan keutamaan dari Allah. Jadi mulianya kita itu sesuai dengan kesungguhan kita. Makanya sesuai dengan balasan sesuai dengan amal masing-masing. Balasan sesuai dengan amal masing-masing. Jadi kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesungguhan manusia. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami akan kami bukakan petunjuk untuk mereka. Akan kami bukakan jalan untuk mereka. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh ingin berubah, bertobatlah. Saya ingin bertobat. Bismillah. Saya akan meninggal perkara yang haram. Usaha yang selama ini saya ternyata haram, saya tinggalkan. Bismillah. Karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan mengganti yang lebih baik. Karena Allah Rasulullah, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan usaha yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik itu. Nah, Allah mengatakan di sini, walladzina jahadu fina Allaha sinin. Cari ridho kami,
akan kami bukakan jalannya. Lanah diam subulana. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya ini contoh. Kalau jenengan pingin sholat jamaah rajin, insya Allah bisa. Bismillah, Bismillah insya Allah bisa. Karena kadang yang bikin males kan nafsu kan, ya. Karena mendahulukan nafsunya, sehingga wah bebel lah, ya kan. Kadang kerumunan kan lah bebel lah, langkot di situlah. Itu nafsu yang diingatkan tadi, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya nanti termasuk orang-orang yang rugi. Maka insya Allah Allah akan bukan. Kalau kita ingin berusaha membantu karena Allah SWT, Allah pun akan mudahkan jalannya. Jadi bismillah, bismillah, dan mohon kepada Allah SWT dengan tentunya ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan minta tolong kepada Allah SWT, insya Allah Allah akan bukakan. Tadi surat Al-Ankabut ayat 69. Dan juga hadis Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah kalian untuk hal-hal yang bermanfaat untuk Anda. Dan mohon minta tolong kepada Allah SWT dan jangan melemah. Insyaallah akan sampai yang kalian harapkan. Apalagi ini penegaan yang besar dengan Allah SWT. Imam Ibnu Qayyim ketika mengomentari ayat di atas surat Al-Ankabut ayat 69, beliau berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hidayah darinya dengan perjuangan dan kesungguhan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar perjuangannya dan kesungguhannya. Orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi, paling besar perjuangannya dan kesungguhannya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Saudara Rasulullah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Itu diantara poin yang hendaknya kita pahami, bahwasanya orang yang ingin mendapatkan sesuatu, kalau dia sungguh-sungguh insya Allah akan dia dapati. Kemudian sebagai terakhir, nasihat penutup bagi kami adalah, jadi inilah pernikahan akhirat dari yang disebutkan tadi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berusaha bersungguh-sungguh. Ada pernikahan akhirat, ada penegakan dunia, tinggal kembali kepada kita semuanya. Kita mau pilih yang mana? Kita mau cari perdagangan yang untungnya besar atau tidak? Itu kembali kepada kita masing-masing. Kembali kepada kita masing-masing. Apa kata Allah SWT? Wa nafsiyu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Kefasikan ada, ketakwaan juga ada. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang-orang yang mengotori dengan kefasikan. Jadi jalan untuk mendapatkan surga Allah SWT sudah jelas, sudah di depan mata kita, maka kita tinggal mau pilih jalan menuju surga atau jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang diberi akal yang sehat akan memilih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, yang jangan sampai kita terlena dengan dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia menjalankan kehidupannya dan memtaruhkan dirinya. Setiap orang itu, setiap manusia menjalankan kehidupannya dan mempertaruhkan dirinya. Maka
Ada orang yang membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya, dan ada pula yang membinasakannya. Setiap hari kita mengadakan ya penjagaan. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau yang jalan selamat atau yang tidak? Imam Nawawi berkata, mana hadis di atas adalah setiap manusia mengusahakan mempertaruhkan dirinya. Di antara mereka ada yang menjualnya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menetapi ketaatan kepadanya. Maka dialah yang membebaskan, menyelamatkan dirinya dari siksa neraka yang sangat pedih. Dan di antara mereka ada yang menjual untuk syaitan dan hawa nafsunya dengan menuruti ajakan keduanya. Maka dialah yang membinasakan dirinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari godaan setan. Jadi jalan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami setelah memberikan jalan. Ini loh jalan yang lurus. Kemudian ini yang bengkok, hati-hati. Sudah imma syakira wa imma kafura. Tinggal pilih kita mau termasuk yang bersyukur atau yang tidak. Maka kesimpulannya bahwasanya perniagaan yang tidak akan rugi dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita dan jiwa kita. Kita berusaha membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kemudian mengkaji Al-Qur'an dan juga mendalami dan mengamalkannya, dan juga kita mendirikan sholat, dan harta yang kita miliki berusaha kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya harta yang kita keluarkan itulah harta kita sendiri. Jadi harta yang dikeluarkan ini panjenengan yang ngasih iftar, itulah hakikatnya harta yang memberikan iftar itu. Dia tidak akan rugi. Kata Rasul, mana kasot sodakotun min malin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ini sebagai ilmu buat saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya jamaah Masjid Al-Mukallaf. Semoga bermanfaat. Sebentar lagi kita akan masuk untuk buka, malam mungkin sudah masuk, dan dari saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan semoga Allah SWT menganugerahkan kepada ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung dimasukkan ke surga Allah SWT dan dijauhkan dari neraka Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.